Perkenalkan, nama saya Anissa Dwiasana dari kelas 03 jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari program mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh dosen pengampu kita, yaitu Dr. Andos Andi Agus SH MPD, dan dosen mitranya, yaitu Muhammad Asriyadi SPD MPD. Baik, kita akan masuk dalam topik pembahasan. Topik pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu identitas nasional, integritas nasional, dan konstitusi nasional. Pembahasan pertama kita kali ini adalah identitas nasional. Identitas nasional itu berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity yang artinya ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang, pribadi, ataupun kelompok. Sedangkan nasional berasal dari kata nasional yang artinya bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa itu sendiri yang meliputi suatu bangsa yang lain. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional menurut pendidikan kewarganegaraan adalah ciri-ciri atau karakteristik keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa satu dengan yang lain. Sumber historis, sosiologis, politik, identitas nasional. Yang pertama, sumber historis. Hal ini memuat kejadian kebangkitan nasional pada tahun 1908, Kongres Kebudayaan, Kongres Pemuda Kedua, dan Pasca Proklamasi Kemerdekaan. Sedangkan sumber sosiologis, identitas nasional adalah proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan insentif pasca kemerdekaan. Sedangkan sumber politik identitas nasional adalah bentuk identitas Indonesia yang menjadi pendiri atau pembangun dari jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ada 4 hal identitas nasional pertama, yaitu 1. Bahasa Indonesia, 2. Bendera Indonesia, 3. Lambang negara, dan yang keempat adalah lagu kebangsaan. Dinamika dan tantangan identitas nasional. Hal yang menjadikan dinamika dan tantangan identitas nasional di Indonesia, yang pertama adalah nilai Pancasila belum menjadi acuan, sikap dan perilaku sehari-hari. Kedua, lunturnya nilai-nilai luhur praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang telah luntur dan menurun. Keempat, lebih bangga menggunakan produk luar negeri ketimbang produk lokal. Yang kelima, adalah lebih menyukai simbol-simbol asing dan lagu-lagu asing ketimbang lagu dalam negeri. Dinamika dan tantangan identitas nasional sangat penting bagi Indonesia. Mengapa? Karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh negara lain. Dan identitas nasional merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara atau bangsa. Dan yang terakhir adalah identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bahasa Indonesia sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Pembahasan kedua kita kali ini adalah integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari 2 kata, yaitu integrasi dan nasional. Pengertian integrasi nasional merupakan proses mempersatukan bagian-bagian, unsur, atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat, sehingga menjadi satu bangsa. Jenis-jenis integrasi nasional. Integrasi nasional terbagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi politik, yang dimana dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah proses terjadinya ketergantungan dan sikap saling menguntungkan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya. Dan yang ketiga adalah integrasi sosial budaya, yang mana merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Apa sih pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan. Misalnya, bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional,
ideologi nasional, dan hal yang lainnya. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Menurut sumber historis, sosiologis, dan politik dalam integrasi nasional. Yang pertama, menurut sumber historis, terdapat 3 model dalam sejarah, yaitu 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, 3. Model integrasi nasional Indonesia. Sedangkan menurut sumber sosiologis, pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui proses pendidikan. Dan menurut sumber politik, faktor penentu integrasi ada 5, yaitu 1. Adanya ancaman dari luar, 2. Adanya politik kepemimpinan, 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik, dan yang keempat adalah ideologi nasional, serta yang terakhir adalah kesempatan pembangunan nasional. Dinamika integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional terbagi menjadi 5, yaitu 1. Integrasi bangsa, 2. Integrasi wilayah, 3. Integrasi nilai, 4. Integrasi elit massa, dan yang kelima integrasi tingkah laku. Baik, kita masuk dalam pembahasan terakhir atau ketiga, yaitu Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Sifat dan fungsi konstitusi. Sifat konstitusi ada 2, yaitu fleksibel dan rigid. Sedangkan fungsi konstitusi ada 3, yaitu 1. Sebagai landasan penyelenggaraan negara, 2. Membatasi kekuasaan pemerintah, dan yang ketiga menjamin hak asasi warga negaranya. Mengapa konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Dan tanpa sebuah konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuannya untuk mencapai harapan masyarakatnya. Dan tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Hal apa saja sih yang dimuat dalam sebuah konstitusi? Hal yang dimuat dalam konstitusi ada 5, yaitu organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD, cita-cita rakyat dan ideologi negara, serta larangan mengubah sifat tertentu dari sebuah UUD. Dinamika dan tantangan konstitusi. Dinamika konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pertama, ada UUD NRI tahun 1945 yang berlaku sejak masa kemerdekaan. Selanjutnya, ada Konstitusi RIS 1949 berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah itu, ada UUDS 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Berikutnya ada UUD NRI 1945 yang berlaku pada masa Orde Lama sejak 5 Juli 1959 sampai pada tahun 1965. Dan yang terakhir ada UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku sejak tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi yang diberlakukan di Indonesia. Pertama, mengamandemenkan UUD NRI. Kedua, menghapus dekret fungsi ABRI. Ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut KKN. Dan keempat, melakukan desentrasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kelima, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir atau keenam, mewujudkan kehidupan berdemokrasi. Hasil perubahan UUD NRI tahun 1945. Perubahan pertama, UUD NRI 1945 dihasilkan pada Sidang Umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Dan perubahan kedua UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga UUD NRI 1945
ke-45 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Perubahan keempat UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000 pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2000. Tata Peraturan Perundang-undangan menurut UUD Nomor 12 Tahun 2011. Tata urutan yang tertinggi adalah UUD 1945, kemudian ada TAP MPR, selanjutnya ada UUD atau disebut Perpu, kemudian Peraturan Pemerintah atau PP, setelah itu ada Peraturan Presiden, dan di bawahnya ada Peraturan Daerah Provinsi, dan tata peraturan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.